Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, ini ada Bu Dian Kartika dan Bapak Ibu peserta BIMTEK AKMI ya ini di Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Artinya ada 2 materi terakhir, ini kita masuk ke literasi numerasi. Baik, saat ini baru 5 orang ya, Bu Nelvi ya. Benar ya? Oh, Pak dibuka aja mic-nya, Bu. Mikrofonnya. Dibuka aja. Oke, baik. Silahkan disampaikan ke teman-teman yang lain supaya dapat bergabung, supaya kelas kita menjadi lebih meriah. Gimana Bu Nelvi tadi? Udah seharian? Iya, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Allahu Akbar, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini masuk. Ini Bapak Ibu yang luar biasa ini. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena setelah 5 hari menguasai 4 kompetensi. Nah, ini nanti ya. Nah, tadi Bu Nelvi sudah dengan literasi membaca ya. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tugasnya gimana? Tugasnya tadi dari Bu Ike udah separuh sih Pak, udah kami kerjakan bersama-sama berkelompok. Cuma nanti malam ada tugas individual yang harus kami selesaikan. Lanjutan dari pembuatan indikator tadi kan Pak. Jadi kami harus selesaikan nanti individual nanti malam selesai sampai jam 23 sekian-sekian. Baik, baik. Semoga sehat, semoga lancar ya dan sesuai dengan harapan ya. Oke, baik. Insyaallah, Pak. Nur ya. Makasih Bu Nelvi. Bu Nuraida gimana? Sama-sama Pak. Bu Nuraida. Halo Bu Nuraida. Ya Pak. Ya, gimana sehat Bu? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat ya. Mana teman-teman yang lain Bu? Rekan-rekan yang lain mana nih? Bu Nuraida di mana posisinya nih? Di sekolah, di rumah, atau di mana? Saya di sekolah Pak. Di sekolah. Oke. Ya Pak. Bu Ira. Bu Ira Armayanti. Bu Ira, halo. Sehat Bu Ira? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebentar lagi kita masuk terkait dengan numerasi Bu. Siap ya? Apa Pak? Numerasi. Literasi numerasi Bu. Siap ya? Oke. Fayada. Iya Pak. Fayada gimana? Saya lagi di sekolah Pak. Oke Bu. Oke Bu Ira. Siap Bu Ira. Oke Bu Fayada gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Gimana kita ini teman-teman yang lain kita ada 28 di kelas. Jadi yang terakhir jadi ada 4-5 orang ya. Gimana nih Bu Fayada? Kurang tahu juga Pak dia. Kemana teman-teman? Ya, ini kan baru 1 hari itu ya. Bu Nur Aidah gimana nih? Jam-jam rawan nih Bu Nur Aidah ya. Gimana Pak? Kemana teman-teman yang lain ini? Apa bermasalah? Tidak bisa mengakses Zoom? Oh ini udah hadir Bu Rifnatul. Gimana kabarnya Bu Rifnatul? Bu Rifnatul gimana? Sehat? Bu Rifnatul? Terdengar suara saya?
Oke. Gimana Bu Nelvi? Kita tunggu. Halo Bu. Kita tunggu teman-teman yang lain Bapak Ibu atau kita lanjut, kita mulai? Kita tunggu saja dulu, Pak. Tunggu saja ya. Oke. Bagusnya memang bergabung tepat waktu Bapak Ibu supaya jadwal ini tidak molor dan Bapak Ibu bisa menggunakan waktu untuk menyelesaikan tagihan-tagihan ya. Bu Rifnatul gimana? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu 5 menit lagi Bapak Ibu disampaikan ya, biar bisa kita mulai. Coba teman-teman terdekatnya disampaikan. Tadi di grup sudah saya sampaikan ya. Tapi masih adem ayem ini. Ini bisa dipahami memang jam-jam rawan nih kalau di pelatihan apalagi daring ya. Tapi Ya, Bu Pak. Nelvi sepertinya ini segar bugar Bu ya. Vitaminnya, asupan gizinya banyak nih sepertinya ya. Bu Rifnatul nih ya. Bu Fayyada ya. Luar biasa nih. Bu Nur Aida. Ini orang-orang hebat ini. Orang-orang luar biasa ya. Bu Ira Armayanti ini ya. Masih di sekolah katanya. Memang Bapak Ibu jadwal di sekolah sampai pukul berapa Bu? Kalau di sekolah saya buka sekolah sampai jam 5, Pak. Oh sampai jam 5 ya. Karena ada sekolah sore. Oke. Tapi Bapak Ibu tetap sehat ya. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Niki, apa kabar Bu Niki? Bu Niki apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya. Sambilan kita tunggu teman yang lain, kita coba ini Bapak Ibu ya. Iya, Kita coba Pak. melihat fokus ini. Oke. Oke, silakan. Ini Bu Niki dulu nih ya, Bu Niki itu. Bu Niki coba bisa terlihat nih Bu Niki? Coba Ibu baca. Ini satu. Oke. Setuju Bu Fayyada? Ini satu? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, baik. Kalau Bu Fayyada sudah setuju, kita lanjut berarti. Sekarang Bu Rifnatul. Coba baca Bu. Yang ini 2. Yang ini 2. Ibu setuju enggak? Kalau membaca setuju, tapi kalau ada yang lain nggak tahu, Pak. Kan saya enggak mengatakan ada yang lain. Ya kan? Yang Bu ini Fayyada 2. gimana? Oke. Setuju dulu ya? Setuju. Oke, baik. Sekarang Bu Fayyada. Kalau yang ini berapa, Bu? Kalau yang ini 3. Oke. Setuju 3? Oke, baik. Saya kembali ke Bu Niki lagi, Bu Niki. Halo Bu Niki. Ya, ini karena sedikit, jadi saya baca nama-namanya semua, Bapak Ibu. Ini kira-kira apa? Ah, Bu Niki. Coba baca. Ini timun. Benar, Bu Fayyada. Iya. Ini 2 timun. Ini. Oke, nggak apa-apa. Setuju Bu Rifnatul, ini timun. Setuju, Pak. Oke. Sekarang siapa lagi ya? Bu Nelvi. Yang ini. Pisang. Gimana? Ya, ini 2. Kenapa tertawa, Bu? Ini gambar, Bu Nelvi ini kenapa gambar tertawa? pisang, Pak. Ya, oke. Bu Rifnatul setuju bahwa yang ini pisang. Ya, yang ini pisang. Ya, ini pisang. Baik. Siapa lagi? Bu Rifnatul tunjuk siapa berikutnya?
Tunjuk apa ya? Ya, Siapa aja boleh. Bu Nur Aida, Bu Nur Aida, hadir Bu Nur Aida? Hadir, Pak. Kalau yang ini? Kalau yang ini 2. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini saya jelaskan ya, nanti bagi yang nggak masuk sebenarnya gini. Ini hanya untuk melihat fokus kayak gitu. Jadi coba kita coba lagi ya. Fokus nggak ini? Oke, ini. Ini 1. Oke, ucapkan semua. Ini. Ini 1. Ini Yang ini. 1. yang ini Yang 2. ini 2. Kalau yang ini 3. Oke. Ini. Ini timun. Kan nggak kompak kita kan. Benar ya? Ini 2 timun. Ini 2 timun. Oke, nanti belum ada yang benar-benar fokus ini. Oke. Yang ini. Yang ini 2 pisang. Yang ini 2 pisang. Kalau yang ini. Kalau yang ini 2 terong. Ini 2 terong. Berarti belum benar-benar fokus nih Bapak Ibu. Oke, coba baca. Ini. Ini 1. Yang ini. Ini 2. Kalau yang ini. Ini 3. Ini. Timun. 2 timun. Baik Bapak Ibu. Jadi gini. Sebenarnya ini hanya untuk melihat fokus kayak gitu. Saya ulang lagi ya. Ini. Timun. Yang ini. 1. Yang ini 2. Oh ini Kalau yang 1, yang ini 2, kalau ini 3 gitu Pak. Iya, artinya itu sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang berpengaruh. Jadi, coba Pak Fahmi. Ini 1. Kalau yang ini, Yang ini 2. kalau yang ini, 3. kalau yang ini berapa? 3. 3. 3. Ini berapa? 1. Jari. 1. Kalau yang ini, 2. 3. Ya kan? Halo, ini ada yang suara apa namanya? Ngaji ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya ice breaking ini fokusnya di kalimatnya Bapak Ibu lihat. Ini. Jadi ini apapunnya tetap 1 karena di definisinya 1. Iya. Ini. Bu Nelvi coba. 1, ayo. Kalau yang ini. 2. Kalau yang ini 3. 3 kalau yang 3. Ini 3. Nah, jadi itu aja. Jadi nggak perlu lihat. Sebenarnya yang tadi itu hanya ini. Cek, kurang seru dia kalau nggak langsung. Ini 1. Yang ini. 2. Kalau yang ini. Yang ini 3. Jadi nanti nggak perlu berurutan Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi, kenapa? Ada apa dengan timun, dengan pisang, dengan terong? Itu hanya untuk mengalihkan saja, ya kan? Nah, pasti kalau lihat timun senyum-senyum nih Bu Fayada. Mungkin pengalamannya mau beli timun kemarin harganya mahal karena kebanjiran ya. Banjir ya, di Medan banjir, di Aceh Tamiang banjir ya. Benar ya Bu Fayada ya? Kalau Bu Rifnal tuh suka buah apa di antara 3 ini? Tergantung yang mana, Pak. Kalau untuk buah pisang. Ini buahnya kalau semua acar timun. Ya, ini buahnya semua tergantung nih Bu Rifnal tuh. Iya. Timun, pisang, terong tergantung. Tergantung kapan mau dimakannya, Pak. Oke. Benar Bapak Ibu. Oke. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Tapi sayang nanti nggak tersampaikan materinya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menyampaikan di awal. Jadi ini kita lanjut materi kita. Itu terkait ini materinya ringan Bapak Ibu ya. Tidak perlu Bapak Ibu menganggap seperti apa jadi ringan. Belum mulai ke tugas. Jangan ingat tugas dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dengan jadi ini materi kita Bapak Ibu. Materi kita adalah wawasan dasar literasi numerasi.
Jadi sama kalau tadi Bu Ike memulai dengan wawasan dasar literasi, ya, membaca, maka pada kesempatan ini Bapak Ibu akan sama-sama kita kaji terkait dengan wawasan dasar literasi numerasi. Ya, ringan-ringan aja Bapak Ibu. Ini kita tinggalkan ya, nanti kita main dengan yang lain. Yang pertama ini Bapak Ibu, saya mulai aja dulu, nanti Bapak Ibu yang banyak berbicara ya. Jadi ini, ada hasil survei Bapak Ibu yang selalu tidak memuaskan kita, yaitu hasil survei PISA ya. Nah, jadi ini hasil survei PISA tahun 2018. Lagi azan nih Bapak Ibu, kita tunggu aja dulu ya sampai selesai azan ya. Oke. Halo, kita lanjut ya. Jadi ini, jadi ini adalah latar belakang yang pertama ya. Kenapa nanti menjadi penting literasi numerasi jadi ini. Jadi hasil PISA ini, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini nanti ini akan mengembang ke bagaimana peringkat Indonesia di PISA Bapak Ibu jadi ini. Maka kenapa kemarin itu ada
tadi itu ada literasi membaca, ya, literasi sains nanti, literasi numerasi, bahkan literasi sosial budaya nanti. Jadi kalau dipisah ini, itu ada 3 yang diuji Bapak Ibu. Numerasi, sains, dan membaca. Ya, jadi ini. Kemudian Bapak Ibu, ini ada juga bahwa PISA siswa Indonesia dibandingkan negara di ASEAN ini juga rendah Bapak Ibu. Kita kalah juga dengan Vietnam. Ya, jadi ini. Kemudian kenapa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul Bapak Ibu? Ya, ini terkait dengan generasi emas kayak gitu. Jadi ini. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu yang seperti apa? Nah, jadi sumber daya yang unggul atau generasi emas itu, maka dia harus menguasai literasi numerasi, ya. Salah satunya nanti literasi membaca, literasi sains, dan bahkan nanti literasi sosial budaya. Jadi ini adalah yang melatar belakangi. Tujuan kegiatan kita pada kali ini adalah Bapak Ibu untuk mengetahui kerangka asesmen numerasi. Nah, jadi ini penting. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting adalah nanti yang kedua adalah mengetahui tingkat kemahiran literasi. Kalau di membaca tadi ada berapa tingkat Bapak Ibu? 5 ya. Berapa? 5. Ada 5. Perlu pendampingan, dasar, cakap, mahir, terampil, 1 ruang kreasi, perlu ruang kreasi. Perlu ruang Ruang kreasi. kreasi. Ya. Oke. Sama juga Bapak Ibu, ternyata di numerasi juga seperti itu. Dan nanti akan kita cermati satu persatu ya. Baik, kemudian ini saya perlu pertanyaan pemantik. Mungkin Bu Nelvi dulu. Apa yang Bu Nelvi ketahui mengenai numerasi? Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Ya, Kalau menurut saya, yang saya ketahui pribadi tentang literasi numerasi tadi ya Pak ya. ya benar. Literasi numerasi itu adalah suatu kemampuan seorang anak didik dalam membaca, tetapi dalam hal literasi numerasi ini anak didik disuruh untuk cakap dalam mengetahui, bukan hanya membaca, tapi juga cakap dalam mengetahui dan terampil di bidang kayak angka atau matematika begitulah Pak. Jadi ada menyebutkan angka tadi. Oke, baik, luar biasa Bu Nelvi. Mungkin berikutnya Bu Rifnatul. Silakan Bu Rifnatul, satu lagi. Hampir mendekati dengan Bu Nelvi ya Pak. Numerasi itu berkenaan dengan matematika, menghitung. Menghitung gitu ya. Oke. Ada satu lagi Bapak Ibu untuk melengkapi? Siapa? Boleh siapapun? Kemampuan siswa dalam memahami kalimat matematika, Pak. Kemampuan siswa dalam memahami matematika. Kalimat Baik. matematika. Pak apa tadi? Faisal, Pak. Pak Faisal. Luar biasa Pak Faisal ya. Baik, mungkin ini ditutup oleh ketua kelas nih, Pak Azhar ya. Gimana Pak Azhar? Baik Pak, kalau menurut saya numerasi itu sebenarnya menurut saya pribadi cara kita menganalisis kemampuan siswa dalam hal berhitung ya Pak ya, ataupun yang berkaitan dengan matematika. Yang penting intinya menganalisis pendidik, peserta didik dalam hal berhitung Pak. Oke, baik, luar biasa ya Pak Azhar ya. Saya pikir apa yang Bapak Ibu udah ungkapkan itu adalah sudah mencoba untuk mendefinisikan terkait dengan numerasi. Tidak ada masalah. Nanti setelah selesai ini pasti Bapak Ibu akan sangat memahami apa itu numerasi. Yang kedua, apakah numerasi sama dengan kompetensi matematika? Satu orang aja. Bu Imelda, gimana Bu Imelda? Gimana Bu Imelda? Ya Pak, Apakah sama numerasi dengan matematika? menurut saya sama Pak. Sama ya? Sama. Kita sama-sama menganalisis suatu, sama-sama dia kan nggak Pak, menganalisis suatu kayak bacaan, namun dia lebih ke perhitungan gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Imelda ya. Menurut Bu Imelda sama. Saya perlu satu lagi nih Bu
Fayadah. Gimana Bu Fayadah? Menurut saya hampir sama Kak, karena sama-sama tentang angka. Sama-sama tentang Angka, angka ya, sama-sama tentang angka. kaitannya Baik. dengan angka. Terima kasih Bu Imelda sama Bu Fayadah. Nanti juga akan diketahui. Tapi yang pasti gini, clue-nya bahwa memang numerasi dengan kompetisi matematika itu memang berbeda Bapak Ibu. Tetapi bukan berbeda dalam artian mereka seperti air dan minyak. Ya. Tapi mereka berbeda Bapak Ibu intinya, ya. Oke. Baik, langsung aja nanti biar terjawab. Jadi ini adalah literasi Bapak Ibu ya. Kemampuan mengidentifikasi ya, kemampuan memahami, menentukan. Nah, tadi udah disampaikan ya, menafsirkan, mengkomunikasikan ya. Jadi kalau kita cermati kata-kata kunci di dalam sini, ini semua kalau di KKU itu adalah pada tataran ranah yang hot nih Bapak Ibu nih. Mengidentifikasi ya, menafsirkan, mengkomunikasi. Nah, jadi itu adalah definisi daripada literasi yang pada akhirnya apa Bapak Ibu? Ini nanti adalah supaya kita nanti bisa terus hidup ya. Dan bahkan kita nanti memiliki kecakapan dalam hidup. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian ini tadi numerasi. Jadi kata kunci daripada numerasi itu adalah bagaimana kita menggunakan konsep matematika itu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Bapak Ibu. Menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Jadi kita menggunakan, jadi kalau matematika itu adalah berhubungan dengan konsep ya kita pelajari, maka dalam numerasi itu adalah bagaimana kita gunakan konsep matematika untuk kita menyelesaikan permasalahan, atau nanti dalam pembelajaran itu ada namanya bagaimana menyelesaikan masalah ya, strategi problem solving Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, jadi ini terkait dengan literasi numerasi. Adalah kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis isi bacaan dengan menggunakan penalaran melalui penerapan konsep. Jadi ini kemampuan berpikir kritis Bapak Ibu. HOT ya. Pernah mendengar HOT Bapak Ibu? Pernah Pak. Pernah ya. Nah, jadi ini. Maka ini adalah nanti yang fokus daripada numerasi ini. Nah, baik, ini ada tujuan AKMI ya. Saya tidak membaca lagi Bapak Ibu secara lebih terperinci ya. Mendapatkan informasi Bapak Ibu terkait dengan level pencapaian peserta didik. Tadi Bu Ike sudah membahas ya. Jadi tujuan AKMI ini kita mendapatkan dulu informasi terkait dengan level daripada peserta didik kita. Setelah kita dapat informasi apa berikutnya? Mendiagnosis permasalahan yang terjadi di madrasah. Nah, dalam rangka ini tadi, dalam rangka untuk bagaimana kita memberi sumbangsi untuk hasil PISA yang dilaksanakan setiap 3 atau 4 tahun sekali Bapak Ibu. Kemudian memperoleh landasan empirik untuk penyusunan rekomendasi yang ditujukan kepada penentu kebijakan. Yang berikutnya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi ini. Jadi salah satu Bapak Ibu hadir hari ini di sini adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di madrasah. Benar ya Bu Rifnatul ya? Iya Pak. Nah, jadi Bu Rifnatul ini, Bu Rifnatul sendiri atau ada teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini? Sendiri Pak, Nah, dari sendiri. sekolah. Maka nanti Bu Rifnatul ini berhak untuk mendiseminasi hasil ini nanti di sekolah ya. Kemudian menguatkan kemampuan literasi numerasi ini Bapak Ibu yang paling penting. Fungsi, nah ini menentukan nilai peserta didik. Ini tadi Bapak Ibu ya. Kemudian memberi feedback, umpan balik kepada guru untuk dijadikan dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran Bapak Ibu. Oke, nah ini. Nanti ada AKMI ya, kemudian ada hasil AKMI ya. Ini ada kegiatan AKMI ini, kemudian ini nanti kan ada hasil AKMI ya. Iya Pak. Bu Rifnatul sudah melihat rapor di sekolah? Sudah ya. Udah. Rata-rata peserta didik berada pada level mana? Pada tingkat kemahiran mana? Saya lihat sekitar 70% itu ya.
sekitar 30% udah cakep, Pak. 70%-nya masih dasar sama pendampingan lah. Dasar pendampingan, dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi ya. Oke, berarti luar biasa. Sudah memikirkan alternatif solusinya, Bu? Belum, Pak. Karena di sini belajar nanti solusinya, Pak. Oke, baik. Sama seperti tadi sebenarnya. Jadi pembelajaran ini nanti. Bagaimana kita merancang pembelajaran nanti yang Sesuai. supaya siswa itu meningkat kemampuan numerasinya. Maka pembelajarannya tidak mungkin hanya sekedar hitungan gitu, 2 tambah 2 nggak mungkin gitu. Maka bagaimana kita mengajarkan ya, mempengaruhi siswa supaya dia berpikir tingkat tinggi gitu. Maka nanti inilah diperlukan pelatihan tindak lanjut admin, Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 6JP ini tidak cukup untuk ini, tapi ini anggap saja sebagai ini apa namanya, informasi dulu nanti. Jadi Bu Hiknatul, jika memang nanti lebih lanjut memang benar-benar ingin memperbaiki, maka silahkan nanti dikembangkan kembali ya. Jadi ini. Oke, baik. Dicermati baik-baik Bapak Ibu. Kerangka asesmen kompetensi numerasi ada apa saja Bu Hiknatul? Bentuk soal itu ya, Pak? Ya. Konten, konteks, kompetensi, level kognitif, dan bentuk soal. Bentuk soal, oke, luar biasa ya. Jadi diingat baik-baik, mudah ya. Konten, konteks, bentuk soal, level kognitif, kompetensi. Jadi ini. Jadi 5 kata kunci ini yang menjadi kerangka asesmen kompetensi numerasi. Baik, yang pertama ini ada konten. Gitu. Padahal di bahan bacaan sudah ada. Bu Nelvi, saya panggil kembali Bu Nelvi. Masih hadirkah Bu Nelvi? Mana Bu Nelvi? Atau Bu Herdiana? Ada Bu Herdiana? Ya, Pak. Oke, Bu Herdiana. Konten itu apa, Bu? Dalam Konten itu isi, Pak. oke, isi. Kira-kira apa isinya, Bu? Bu Herdiana? Isi di kompetensi numerasi, Pak. Isi di kompetensi numerasi ya. Oke, isi di kompetensi numerasi. Apa saja yang menjadi konten dalam literasi numerasi, Bu Herdiana? Belum tahu saya, Pak, kalau itu, Pak. Oke, sangat jujur Bu Herdiana. Ini saya suka ini ya. Saya suka gitu Iya, Bu Pak. Herdiana. Oke, jadi apa upaya daripada Bu Herdiana untuk mengetahui? Nah, mengikuti pelatihan tindak lanjut AKMI inilah, Pak, biar Tepat tahu. sekali Bu Herdiana, ini luar biasa. Oke, terima kasih Bu Herdiana. Baik Bapak Ibu, ada yang kira-kira Pak. membantu Bu Herdiana untuk menjelaskan apa itu konten dalam literasi numerasi? Ayo. Kalau di literasi membaca tadi Pak, konten itu ada berisi tentang teks sastra ataupun informasi Pak. Baik. Konten. Tentu berbeda ya Pak Azhar ya, antara konten di dalam literasi membaca dengan literasi numerasi. Baik, kira-kira menurut Pak Azhar konten dalam numerasi itu apa? Mohon maaf Pak, kurang jelas tadi Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Konten dalam numerasi? Oh, berarti kalau menurut saya Pak, berkaitan dengan berhitung juga lah ya konten. Berarti hitung-hitungan lah ya Pak. Oke, tapi Hitung. ya sudah Kita agak kayak ini ya. misalnya menjumlahkan atau mengalihkan atau membagikan nah, ke sedikit. Oke, baik Pak Azhar, luar biasa ya ini. Oke, ini sudah agak lebih memperjelas dari Bu Herdiana tadi ya. Baik, langsung aja kita cermati. Ini diingat nanti. Konten dalam literasi numerasi itu ada bilangan. 4. Jadi materi ya, benar ya Bu Rimnatul ya? Nah, jadi Pak. materinya. Jadi secara garis besar itu ada yang pertama bilangan, biar mudah diingat. Kemudian ada apa Bapak Ibu? Aljabar. Bilangan, aljabar, Kemudian apa lagi? pengukuran, Ya, Geometrik dan statistik dan statistik dan peluang. peluang. Oke, jadi diingat ya. Bisa diingat Bu Nelvi? Apa yang menjadi konten di dalam Allah, Pak. literasi numerasi?
Ada berapa konten dalam literasi numerasi secara garis besar Bapak Ibu? 4. Ada Ada 4, luar biasa ya. Bilangan, aljabar, Aljabar, geometri, geometrik, statistik dan peluang. statistik dan peluang. Kalau kita singkatan apa Bu kira-kira ini? Bex. Ya, ada S-nya biasanya. Kalau bahasa Inggris apa Bex, Bapak Ibu? Hah? Bex itu apa bahasa Inggrisnya? Tas, Pak. Nah, Tas. tas. Kalau ada S berarti apa Bu Herdiana? Tasnya banyak. Tas. Oke, jadi diingat. Bex. Bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang. Ini nggak apa-apa nanti. Kalau nggak lengkap misalnya geometri dan pengukuran nggak disebutkan secara lengkap, nggak ada masalah. Yang penting diingat. Oh ya ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Baik. Kalau tadi itu kan konten, yang kedua ada konteks. Konteks. Apa itu konteks dalam literasi numerasi? Ayo siapa? Ayo siapa? Bu Meji, ada Bu Meji hadir Bu Meji? Bu Meji? Bu Meji? Hadir, Bu Meji hadir? pribadi pekerjaan. Ya. Hadir Pak. Apa saja yang menjadi konteks dalam literasi Bapak. numerasi? Halo Bu Meji. Atau Bu Fadilah boleh? Iya Pak. Fadilah gimana? Iya, ini dari yang saya baca Pak, dari modul itu ada personal, Ah, sosial, Oke. kerjaan, dan ilmiah. Oke, luar biasa ya Bu Fadilah ya. Baca di modul ya. Coba bisa Iya, diulang Pak, sekali yang lagi dari Bu? Bisa diulang sekali lagi? Personal, Oke. Personal, sosial, ya. pekerjaan, Oke. ilmiah. Ilmiah. Oke, tepat sekali ya. Oke, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang konteks jadi ini benar. Konteks dalam literasi numerasi itu ada personal yang pertama. Berarti personal itu berfokus pada aktivitas seseorang. Misalnya keluarga atau kelompok yang bersentuhan langsung dengan kegiatan sehari-hari. Biasanya nanti pada soal itu ada menyebutkan nama personal. Misalnya. Apakah itu Bu Fadilah, Bu Nelvi, dari Bu Payada, ya, Ifnatul, dan lain sebagainya itu Pak Azhar, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Yang kedua apa? Sosial. Itu terkait dengan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada konteks, apalagi pekerjaan. Berikutnya ada konteks apa? Ilmiah. Ilmiah, ya. Jadi ilmiah itu berhubungan dengan aplikasi matematika di alam semesta, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, atau isu-isu lainnya berkenaan dengan keilmuan. Berarti kontennya ada berapa Bu Fayada? Kontennya ada berapa tadi? Baik. Ada berapa? Ada 4. Kalau konteksnya ada berapa? Ada 4 juga Pak. Nah, singkatannya apa? PSPI. Nah, ini. Ya. P2S. Ya, boleh juga apa? P2SI. P2SI. Cepat sekali Bu Fayada. Kalau konten tadi rumusnya apa? Back. Nah. Kalau konteks ini rumusnya apa? P2SI. 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 Pekerjaan. Apalagi? Personal. Apalagi? Sosial ilmiah. Sosial ilmiah. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Baik. Nah ini. Yang berikutnya ada kompetensi. Ayo siapa? Kira-kira yang sudah membaca? Ada berapa kompetensi dalam literasi numerasi? Ayo siapa? Ini ada 3. Tadi yang
Ayo siapa? Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Pak Faisal Alpanani, gimana Pak Faisal? Ya, Pak. Kompetensi dalam numerasi? Belum dibaca lagi, Pak. Oh, belum dibaca. Oke. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Coba diperhatikan. Nah, ini. Ini Bapak Ibu. Ada berapa kompetensi dalam literasi numerasi? Ada 3. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama apa? Merepresentasi objek atau situasi matematika. Situasi matematika. Nah, ini merepresentasi objek. Itu ya, Bu Hayati ya. Yang kedua apa, Bu? Menggunakan strategi pemecah masalah, Pak. Oke, baik. Yang ketiga? Menalar dan memberi alasan. Oke, diingat. Jadi formasinya kalau konten itu 4, kalau konteks itu juga 4, kalau kompetensinya ada berapa? Ada 3. 3. 4, 4, 3. Ini adalah formasi sepak bola, Bapak Ibu ya. Benar ya? 4 konten, 4 konteks, 3 kompetensi. Oke ya? Bisa diingat ya? Nah ini, super mudah. 4 kompeten, 3 kompetensi. Kompetensi. Oke, merepresentasi objek atau situasi matematika menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang berikutnya adalah menalar dan memberi alasan. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini. Sekarang level kognitif. Ada yang berpendapat? Apa saja level kognitif di dalam literasi numerasi? Ayo, siapa? Dan penalaran. Bu Fadilah, gimana Bu Fadilah? Pak Azhar, gimana? Penalaran. Bu Rifnatul, Ya Pak. apa saja level kognitifnya? 3 ya Pak tadi. Nah, apa saja? Level kognitif, pengetahuan, pemahaman, penalaran. Pemahaman, penerapan, Penalaran. B3. Pemahaman, penerapan, penalaran. Ya. Knowing, spying, listening. Ya, jadi ini ada 3. Ingat, konten itu ada berapa Bu Fayadah? Ada 4. Konteks itu ada berapa Bu Nelvi? Ada 4, Pak. Oke. Kompetensi itu ada berapa Bu Nur Aida? Tiga. 3. Jadi Pak Faisal lagi ya. Ada 3, Pak. Ada 3. Ada 3. Apa saja Bu Nur Aida? Kompetensi dalam literasi numerasi? Mempresentasikan objek atau situasi matematika. Yang kedua, yang pertama mempresentasikan objek atau situasi matematika. Oke, yang kedua? Menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, menalar. Oke, melakukan penalaran ya. Baik, level kognitifnya juga bisa diingat Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah ini, kalau pemahaman itu, ini pengertiannya mengakses kemampuan pengetahuan Bapak Ibu ya. Kalau penerapan itu kemampuan memberasi peserta didik ya, terkait dengan menerapkan pengetahuan, pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep bimbingan. Kalau penalaran itu terkait dengan bagaimana peserta didik menganalisis ya. Lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus mengetahui yang namanya KKU. Kata kerja operasional.
Ya. Nah, kata kerja operasional. Kalau menyebutkan, ini contohnya apa? Kalau mengidentifikasi seperti apa? Karena kenapa Bapak Ibu? Karena KKU ini nanti akan dipergunakan pada saat pengembangan indikator. Nah, jadi penting tuh diingat. Ya. Contohnya Bapak Ibu, contoh kata kerja operasional pada RIM. Baik. Ini kata kerja operasional pada reasoning. Jadi masing-masing nih Bapak Ibu. Kalau pada pemahaman ini kata KKU-nya ya, ada menyebutkan, ada mengidentifikasi, ada mengklasifikasikan, ada menghitung, ada mengambil, memperoleh atau mengukur. Kemudian pada KKU applying itu ada menentukan, ada memodelkan, ada menerapkan, ada menafsirkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau pada penalaran. Jadi ini udah yang nggak lebih tinggi. Ada istilahnya menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, menjustifikasi. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat nanti akan merancang atau mengembangkan indikator, KKU ini Bapak Ibu gunakan. Ya. Oke. Kita lanjut. Kita kembali ke sini. Boleh di mute di sini ya. Baik, yang terakhir itu ada bentuk soal. Soal ya. Saya mau di mute dulu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti pada saat mau berbicara silahkan diaktifkan kembali. Bentuk soal ini, Bu Ira. Oh, gimana Bu Ira? Bu Ira ingat apa saja bentuk dari soal itu atau jenis-jenis soal yang Bu Ira ketahui? Bentuk-bentuk soal Bu Ira. Atau ada yang mau Bapak Ibu? Silakan. Silakan Pak Azhar. Silakan. Bentuk-bentuk soal Pak, ada bentuk soal dalam artian berganda, isian, menentukan salah benar. Ya. Bentuk-bentuk soal ada pilihan berganda, esai, benar salah gitu Pak. Oh, benar salah. Oke. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Setuju dan tidak setuju, Pak. Oh, Pak Faisal nih ya, setuju dan tidak setuju. Oke. Ada yang masih ingin menambahkan Bapak Ibu? Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Gimana bentuk pilihan ganda kompleks itu Bu Fadila? Dia jawabannya boleh lebih dari satu, Pak. Boleh lebih dari satu. Jadi kalau Bu Fadilah itu sejauh ini pengalamannya sudah membuat soal yang mana saja tadi Bu? Masih dalam bentuk soal pilihan ganda, esai dan isian tingkat praktik. Oke. Baik, kalau Pak Azhar gimana Pak Azhar? Jenis soal apa yang sudah pernah dibuat? Pilihan berganda, esai sama mencocokkan Pak. Mencocokkan. Oke, sama menjodohkan. Baik. Kemudian kalau Bu Fayadah? Bentuk soal apa yang sudah dibuat? Atau jenis soal apa yang sudah pernah dibuat? Pilihan ganda, pengisian, esai, serta menjodohkan, mencocokkan. Serta menjodohkan, mencocokkan ya. Iyalah. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi nah ini kalau kita perhatikan bentuk soal itu ada pilihan ganda. Ya. Yang pertama, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Ya. Ini benar salah ya. Jadi kita lihat sekilas ini sepele ini benar salahnya ya. Benar Bapak Ibu ya. Tapi ini benar-benar hanya ada dua pilihan. Benar atau salah. Sebenarnya jika dibuat ini dalam bentuk yang mungkin pada tataran analisis, maka akan kesulitan juga kita untuk menjawab soal ini. Jadi maksudnya bukan 2 tambah 3 sama dengan 5.
Itu kan bisa ya. Diketahui Bu Nelvi ya. 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar atau salah Bapak Ibu? Benar ya. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu multiple choice. Nah, biasanya kan ada lebih daripada satu jawaban. Bahkan kadang-kadang kalau jawabannya satu pilihannya A, kalau jawabannya 2 pilihannya B. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi ini udah lebih tinggi lagi daripada pilihan ganda tadi. Kemudian ada menjodohkan. Menjodohkan itu berarti mencari pasangan Bapak Ibu ya. Mencari pasangan. Kemudian ada isian singkat. Kemudian ada esai. Jadi beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau esai ini kadang memang uraiannya bisa jadi panjang. Mencakup ada komponen-komponen yang harus kita uraikan. Yang terakhir itu ada terkait dengan setuju, tidak setuju, disertai dengan alasan. Jadi ada berapa Bapak Ibu di sini? Bentuk soal? 7 Bu, 7 Pak. 7 Oke, Pak. ada 7 Bu Herdiana ya. Oke, luar biasa. Baik, ini diingat baik-baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ada tingkat kemahiran peserta didik. Jadi di dalam literasi numerasi juga Nanti kena tampar ya. ada 5 ya. Ada 5 tingkat kemahiran peserta didik. Yang pertama apa Bu Hayati? Bu Hayati, tingkat kemahiran di dalam literasi numerasi perlu pendampingan. Pendampingan. Oke. Yang kedua, Dasar, Pak. kemahiran dasar. Dasar. Benar. Yang ketiga, Cap. cakap. Yang keempat, Bu Hayati. Terampil. Lempar tadi ya. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Baik, yang perlu diingat Bapak Ibu, tingkat kemahiran itu ada berapa? Ada 5. Perlu pendampingan, kemahiran dasar, kemahiran cakap, Kemahiran kemahiran tampil, terampil, kemahiran perlu ruang kemahiran perlu ruang kreasi. kreasi. Oke, baik. Saya ingin mungkin tahu informasi ini ya. Bu siapa nih? Bu Meji, Bu Meji. Mendengar saya Bu Meji? Bu Meji? Iya, Pak. Oke. Bu Meji sudah melihat rapor siswa di sekolah di madrasah Bu Meji? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Bu Nelvi sudah? Bu Nelvi? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana gambaran tingkat kemahiran siswa di madrasah Ibu? Sejauh yang saya lihat, Pak, dari hasil rapot AKMI anak-anak saya kemarin, ya dia lebih ke cakap, Pak, masih, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa bisa terpental kembali ya. Saya cek dulu paket peralihan paket sepertinya ya. Saya sudah beli. Oke, baik, kita lanjut ya. Bu, ini siapa yang rekod nih, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada merekod nggak? Tetap saya kan? Oke, tetap saya merekod Bapak Ibu. Baik. Bu Nelvi, kita lanjut ya tadi. Gimana gambaran tingkat kemahiran peserta didik di madrasah Bu Nelvi? Baik, Pak, saya ulangi. Sejauh yang saya pantau, hasil rapot dari anak didik kami AKMI kemarin, yang beberapa hari itu, setelah saya lihat, dia masih pada level
cakep, Pak. Jadi masih perlu banyak lagi tugas kami untuk menaikkan level dari cakep ini ke terampil maupun ke berikutnya gitu, Pak. Oke, baik. Sejauh ini apa upaya yang Bu Nelvi lakukan? Untuk usaha saya sih selaku saya wali kelas 5 untuk saat ini, mungkin karena kemarin kegiatan AKMI itu kan mendadak tuh Pak dilakukan oleh siswa, dan sebelumnya kami belum untuk secara sepenuhnya mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini kepada anak-anak. Jadi tahu-tahu tiba gitu orang tuh harus AKMI ya kan Pak, ujian AKMI. Jadi mungkin mereka banyak kesulitan karena di AKMI tersebut mereka menjumpai soal-soal yang bunyinya itu cerita gitu kan Pak. Oke. Dan mereka juga harus secara jeli dan juga penuh kebenaran untuk membaca soal-soal yang ada. Nah, sejauh ini dengan melihat hasil rapot yang seperti ini, jadi tugas kami sekarang ini adalah untuk lebih lagi menekankan proses literasi membaca ataupun numerasi ini agar jauh lebih ditekankan. Kemudian di samping itu juga sejauh ini bukan hanya sekedar itu, tapi juga perlu juga kita apakan pemahaman kepada anak-anak bagaimana supaya agar dapat menjawab soal-soal yang berbau literasi ini agar bisa dapat dikerjakan dengan baik. Mungkin itu sejauh ini, Pak. Oke, baik, luar biasa. Satu lagi pertanyaannya. Kemarin kan sudah menjawab soal pretest ya Bu Nelvi ya? Sudah menjawab ya? Iya, Pak. Sudah, Kira-kira Pak. dengan jawaban yang Ibu peroleh, kira-kira kesulitan menjawab di soal bagian mana? Itu kan kemarin kan ada 4 kompetensi itu ya. Ada 4. Ada, ya. Pak, ada. Kira-kira di mana kelemahan Bu Nelvi kemarin? Saya di esai mungkin, Pak. Terakhir kemarin saya lihat saya lemahnya di esai itu, Pak. Oke. Kan soal Ada- kemarin itu semua kan multiple choice kemarin. Benar ya? Iya, pilihan berganda kemarin kan ada, Pak. Oke. Kira-kira soal numerasi kemarin gimana? Lancar? Kalau numerasinya insya Allah Pak, walaupun ada beberapa juga yang agak sedikit tidak pas ya Pak, tapi setidaknya saya sendiri puas dengan kemampuan saya yang baru beberapa hari mengikuti BIMTEK ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nelvi ya. Luar biasa informasi yang dari Ibu. Saya pikir ini adalah suatu yang sangat ini ya, dari performa Ibu untuk AKMI ini juga saya pikir juga sangat luar biasa. Semoga sukses dan lancar Bu untuk Terima kasih tingkat Pak. yang mulia ini. Baik, saya menuju ke Pak Azhar. Pak Azhar gimana gambaran rapor numerasi tingkat kemahiran untuk peserta didik di madrasah Baik, Bapak? Pak, memang sebelumnya sudah selesai pelaksanaan AKMI di sekolah kita, Pak. Cuma kondisi operator sekolah kami, Pak, beberapa hari ini, mulai dari Sabtu nggak hadir ke sekolah, Pak, sedang sakit Pak Mas Dian namanya kan. Nah, jadi sebenarnya melalui beliau yang tahu hasilnya karena kan dia operator sekolah, Pak. Oke. Kira-kira gini, baik. Selama ini kira-kira kenapa numerasi itu menjadi lemah di peserta didik kita? Menurut pengamatan Pak Azhar di madrasah itu apa kira-kira? Bagaimana pembelajaran matematika selama ini? Menurut saya sih Pak, di kelas saya lah, di kelas 5 juga saya mengajar sebagai wali kelas. Memang saya lihat memang anak-anak di kelas 5 itu untuk bagian berhitung memang lemah Pak. Perkalian saja orang itu susah gitu Pak. Oke. Susah perkalian orang itu. Perkalian mulai dari perkalian bahkan dari dasar perkalian 3 aja susah orang itu mengalihkannya Pak. Oke, Bagian baik. perkalian. Baik, saya pikir ini adalah Pergi perhitung. Habis itu Pak, kelemahan anak-anak sekarang kalau saya perhatikan memahami teks yang dibaca. Kadang-kadang mereka cuma bisa membaca doang, cuma memahami isi teks itu begitu ditanya lagi ada sebagian besar susahan menjawab apa yang kalian baca, apa yang kalian ambil hikmah dari bacaan kalian gitu juga. Nah, makanya masih susah Pak. Oke, baik, luar biasa informasi dari Pak Azhar. Jadi gini Pak Azhar, saya udah Pak, satu lagi Pak. Silakan. Kebetulan kan waktu ujian AKMI itu juga saya sebagai pengawasnya, saya memantau anak-anak itu mengerjakan langsung. Banyak yang menjawab tidak sesuai, asal baca aja, mungkin karena entah dia memang nggak paham apa yang dibacanya, atau memang karena kurang ini, atau memang udahlah daripada lama mungkin tapi saya perhatikan memang mencocokkan aja ada yang banyak yang salah gitu.
Oke, baik. mencontohkan gitu, Eh, menjodohkan. Salah masih Pak. Baik, saya pikir ini informasi yang sangat berharga nih Pak Azhar ya. Artinya ini sudah pada tingkatan mendiagnosis ya saya pikir ya. Memang gini, kalau kita cermati informasi dari Pak Azhar tadi, memang kita perlu ya apa namanya upaya ya, effort yang besar ya, effort yang harus benar-benar ini di apa namanya direncanakan ya nih Pak Azhar ya. Karena gini, karena sasaran pada akhirnya adalah ini visa nanti Pak Azhar ini. Jadi kalau kita cermati soal-soal visa itu ya soal-soal yang memang membutuhkan penalaran dalam untuk menjawab. Jadi tidak sekedar 24 tambah 2 itu jadi tidak. Jadi makanya ini nanti Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini adalah menjadi duta ya di madrasah masing-masing. Jadi bagaimana nanti upaya Bapak Ibu dalam meningkatkan pembelajaran numerasi di madrasah lebih lanjut nanti di kelas itu. Oke, luar biasa. Baik, saya perlu ke Bu Rifnatul. Gimana Bu? Oh tadi sudah Bu Rifnatul ya. Atau boleh mau mengungkapkan gimana pembelajaran numerasi dan bagaimana tingkat kemahiran peserta didik di madrasah Ibu? Silakan. Bu Rifnatul, mendengar saya? Berdasarkan hasil AKMI atau yang terjadi selama ini, Pak? Boleh hasil AKMI Numerasi. dan juga bagaimana realita yang terjadi saat ini. Hampir sama kayak Pak Azhar tadi, kemampuan literasi membaca anak-anak masih sulit, sehingga kalau jumpa soal matematika itu diapakan Bu, diapakan. Dia belum mengerti, misalnya ada soal Andi membagi 1/4 apelnya gitu kan. Dia nggak tahu itu dibagi atau dikurang atau dikali jadinya. Jadi kan karena kemampuan literasi membacanya juga masih lemah, berdampak ke literasi numeriknya. Oke, baik. Saya pikir dari 3 informasi tadi ini cenderung sama Bapak Ibu ya. Ini adalah realita yang kita hadapi dan saya pikir seperti tadi memang ini butuh upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memperbaiki ini ya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu dimulai dari mana ya. Karena memang lemahnya adalah di bagaimana menjawab soal-soal word problem itu benar ya. Nah, jadi berarti pembelajaran ini yang harus kita ubah nih Bu Rifnatul dan Pak Azhar ya, Bu Nelvi nanti dan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, luar biasa. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Saya lanjut sedikit lagi ya. Ini tadi. Oke, sudah ini dicermati baik-baik karena ini menjadi dasar nanti bagi Bapak Ibu dalam menyusun nanti skenario pembelajarannya ya. Jadi ini ada bagaimana nanti kalau perlu pendampingan. Tentu nanti kita akan mencermati setelah ini nanti. Bapak Ibu, bagaimana kondisi pada perlu pendampingan ini? Bagaimana kondisi pada tingkat dasar ini? Bagaimana kondisi pada kemahiran cakap ini? Bagaimana kondisi pada tingkat kemahiran terampil dan bagaimana pada perlu ruang kreasi? Jadi kalau kita cermati tadi ini peserta didik kita baru ada yang perlu pendampingan, ada yang dasar dan ada yang tingkat kemahiran cakap ya. Sebenarnya yang didorong sebenarnya adalah bagaimana pada tingkat kemahiran terampil. Dan bagaimana untuk bisa bersaing di PISA, tentu peserta didik kita itu harus berada pada perlu ruang kreasi ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya yang sangat diharapkan ya. Oke. Pak, sedikit Pak. Baik, silakan Pak Faisal. Jadi gini Pak, saya mau pendapat dari Bapak. Baik. Bisa nggak kita ukur benarnya gini Pak, hasil dari AKMI itu bisa valid, bisa nggak dijadikan valid sementara, kita nggak bisa apa namanya rahasia umum. Banyak juga guru yang membantu anak itu menjawab pada AKMI itu gitu. Oke, saya paham ini pertanyaan Pak Faisal luar biasa ya. Jadi gini Pak Faisal, memang menurut Pak Faisal itu valid nggak itu ada bantuan dari guru? Iya Pak, saya ada dapat kabar, dapat info juga jadi seperti itu. Yang artinya kan nggak bisa kita bilang kalau misalnya nanti hasilnya bagus ya hasil dari guru kan, tidak dari hasil murid anak itu gitu. Artinya sulit diukur gitu kemampuan anak itu kalau seperti itu cara
Mengerjakannya dalam bentuk kelompok seperti itu gitu. Oke, baik. Saya paham Pak. Jadi gini Bapak Ibu. Kita sekarang harus sadar gini gitu. Jadi yang kita hadapi sekarang, apakah memang hanya untuk tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang jadi ini? Jadi kan Bapak Ibu diharapkan pada di pekerjaan Bapak Ibu kan. Jadi kalau kira-kira nanti misalnya hasilnya ini jelek, jadi nanti itu ada hubungan dengan reputasi Bapak Ibu. Maka saya pikir ada upaya-upaya untuk yang seperti Pak Faisal tadi, walaupun saya tidak melihat dan menemukan di Pak Faisal. Sekarang gini, kita harus melihat tujuan jangka panjangnya gitu Pak Faisal. Jadi sebenarnya matematika itu pada dasarnya itu adalah bukan hanya untuk hitungan, tapi sebenarnya adalah untuk bagaimana kemampuan berpikir, bahkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu terberdayakan, berkembang Pak Faisal. Jadi maka kita harus melihat ini tadi, ya. Maka saya pikir, gimana Pak Faisal? Ya Pak. Ya. Jadi kalau terkait tadi ya saya memang tidak bisa mengomentari. Tapi sebenarnya gini, pada intinya ini kan tes AKMI ini kan bukan tes yang dibuat lahir begitu saja. Tentu itu sudah instrumennya itu pasti sudah valid dan reliable gitu. Hanya saja memang valid atau tidak hasil itu memang ada faktor lain kayak tadi misalnya, ya kan? Jadi itu ada misalnya itu ada bantuan-bantuan dari pihak lain. Maka memang itu nanti pasti itu sebenarnya kalau ada seperti itu maka hasil AKMI itu memang itu pada akhirnya itu benar-benar tidak bisa memberikan informasi yang tepat untuk bagaimana perbaikan daripada proses pembelajaran. Ya, Pak Faisal ya. Jadi gini, saran dari saya memang Bapak Ibu tidak perlu takut. Apapun hasilnya itu adalah sebagai dasar bagi Bapak Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran ini. Maka sangat penting hasil yang diperoleh itu harus benar-benar valid. Tanpa harus ada faktor-faktor yang Pak Faisal sebutkan tadi itu ya. Setuju Pak Faisal ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, coba kita sekarang dicermati ya. Sebenarnya, nah ini Bapak Ibu, kalau dicermati ini belum ya. Coba diperhatikan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dengan lambang seperti berikut. Benar 1/5 Bapak Ibu? 2/3? Berdasarkan gambar di atas, manakah pasangan bilangan yang sesuai? 1/3 yang mana Bapak Ibu? 1/3. Sepertiga kecil, oke. 3/4 Yang B. 3/4 yang B. 3/4 yang B ya. Yang B. Oke, 3/4 yang B ya. Oke. Baik. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini sebenarnya ini masih bisa ini Bapak Ibu, masih bisa dibuat lebih hot istilahnya ya. Jadi istilahnya nanti Bapak Ibu boleh merancang, tapi intinya yang diharapkan di sini adalah kontennya bilangan, kompetensinya itu adalah merepresentasi objek. Ini adalah kompetensi nomor 1 dari literasi numerasi ya. Jadi dari bilangan bagaimana dia bisa memahami dalam bentuk gambar, begitu sebaliknya Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa di sini konsepnya Bapak Ibu? Apa konsepnya di sini? Bahwa harusnya ini ada dibagi 3 tapi dia tidak ini Bapak Ibu. Tidak apa? Tidak sama besar ya. Nah, ini harusnya dibuat ini. Banyak lagi bisa dibuat di sini. Nah, jadi ini nanti kita melihat siswa bisa nggak memahami bahwa pecahan itu adalah bentuk-bentuk setara dari unit atau dari 1 ya. Nah, jadi ini. Kenapa 1/3 yang C? Karena yang C ini benar-benar dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 3/4 yang mana Bapak Ibu? B. Ya. Kalau yang A juga dibagi 4, tapi kita fokus pada yang diarsir ya. Oke. Pak. Baik. Yang ini Bapak Ibu.
Coba dicermati. Oke. Anissa meletakkan 3 buah toples kue di atas meja tamu. Ketika toples memiliki bentuk yang berbeda. Mana ini yang pernyataan yang benar Bapak Ibu? Yang nomor 2 benar, Pak. Ya. Nomor 2, nomor 3. Nomor 2 dan? Ya. Oke. Berikutnya? Nomor 4. Nomor 4. Artinya kemampuan apa yang diperoleh di sini, Bu? Cuma 2 dan 3 aja, Pak, saya rasa. Oke, ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu memilih ya, ada lebih daripada satu yang benar ya. Tapi tergantung dari bagaimana objek yang diketahui tadi ya. Satu itu kira-kira bentuk objeknya sama seperti apa Bapak Ibu? Kubus. Gabus. Balok. Kubus. Kubus. Nah, oke. Yang kedua? Nomor 2 balok. Yang ketiga? Balok, Pak. Ketiga apa? Tegak sedikit. 3 tabung. Oke, baik. Jadi tinggal ini aja nanti kan. Tinggal dicermati aja. Bangun 1 benar nggak 9 rusuknya? Salah. Tidak, salah. Bangun 2 memiliki 12 rusuk, benar nggak? Benar. Benar. Bangun 1 memiliki 6 sisi. Benar. Bangun 2 memiliki 3 sisi. Tidak, salah. Bangun 3 memiliki 2 sisi. Benar. Iya. Nah, Tuh 2 ya, Pak. enggak kan? Berapa? Intinya salah ya. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Masih merepresentasi objek atau situasi matematika. Objeknya adalah personal. Indikatornya disajikan stimulus. Oke, bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks ya. Jadi artinya ini lebih dari satu jawaban. Kalau yang ini Bapak Ibu? Dari cermati. Nanti aja saya keluarkan. Tadi kalau Oke, kalau yang ini Bapak Ibu? Pasai keramik berwarna dengan pola sebagaimana gambar di samping dengan ukuran AB sama dengan 40. Pernyataan yang di bawah ini yang sesuai dengan gambar adalah bangun ABCD terdiri dari 4 segitiga sama sisi. Benar nggak? Salah. salah. Bangun ABCD terdiri dari 4 segitiga sama sisi. Salah, Pak. Salah ya? Salah, Pak. Karena gini. Ini ada yang Bapak Ibu, kalau perhatikan. Maaf, suaranya nggak dengar, Pak. Pak, suara nggak dengar, Pak. Maaf, suaranya nggak dengar. Oh ya, mute-kan, Pak. Oke, Bapak Ibu yang mungkin masih di sekolah boleh di mute dulu. Oke. Di mute dulu. Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa bisa salah yang ini? Karena ini kan Pitagoras Bapak Ibu ya. Jadi ini kan lebih panjang daripada yang ini ya. Kalau ini dibagi dua, otomatis pasti dia akan sama dengan ini ya. Kan seperti itu. Oke, jadi ini Benar. ini kira-kira kalau di soal bentuk soalnya apa Bapak Ibu? Menjodohkan. Benar salah ya? Benar. Pilihan ganda kompleks juga di ini. Pilihan ganda benar atau salah Bapak Ibu? Benar atau salah. Jadi memang perlu memang betul-betul analisis yang tepat. Jadi tidak hanya melihat seperti ini, oh ya. Nah. Jadi ada pengetahuan lain yang diperlukan di sini ya. Gitu. AU sama dengan BU sama dengan CU sama dengan DU. Benar? Betul. Benar. Oke, benar. Benar, Ya. Oke. AB dan AC sama panjang. Salah. Aja salah. Salah. Benar. Salah, Pak. Nah, kenapa? Karena ini adalah sisi terpanjang Bapak Ibu. Tengah Ya. apa? Ya ini kan? Ya, Lebih panjang diagonalnya. daripada AB. Oke, diagonal. Diagonal itu apa kira-kira Pak Faisal? Diagonal, Pak. Ya. Garis.
Harus menghubungkan satu titik yang lain ya, Pak ya. Garis yang dihubungkan dari dua titik sudut yang berhadapan. Nah, ini bukan karena merengnya. Jadi ini titik sudut. Jadi dari dua titik sudut berhadapan dihubungkan sebuah garis maka namanya diagonal ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu ya. Baik. Jadi ini adalah terkait dengan soal geometri Bapak Ibu ya. Ini konteksnya adalah ilmiah ya. Jadi nanti bisa dicermati kembali. Kemudian ada ini ya. Silakan dicermati. Tak perlu dijawab dulu. Kalau ini adalah ke kontennya geometri tapi ini menalar dan memberi alasan Bapak Ibu. Menalar dan memberi alasan. Konteksnya itu adalah konteks personal. Indikatornya disajikan stimulus berupa ilustrasi panjang 4 buah benda. Bentuk pilihannya adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Oke, baik. Kita ke ini Bapak Ibu, silakan dicermati. Ini sebagai penguatan ya, bahwa numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Dalam numerasi itu kita menggunakan matematika sebagai konsep dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Asesmen dalam kompetensi numerasi memuat apa saja Bapak Ibu? 4 konten, 4 konten, 4 konteks, ya. 3 kompetensi, 4 konten, 4 konteks, 3 kompetensi, 3 level kognitif. Oke. Ada berapa tingkat kemahiran? 5. Ada 5 tingkat kemahiran numerasi peserta didik. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan wawasan numerasi. Kita masih ada satu materi lagi, yaitu terkait dengan bagaimana memaknai tingkat kemahiran peserta didik ini Bapak Ibu ya.